Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti kalian dalam keadaan fresh, dalam keadaan sehat. Setelah kemarin kalian istirahat. Senang ya, minggu ini kita 2 kali mengalami istirahat. Hari Senin tanggal 17, kemudian kemarin hari Kamis juga istirahat di rumah. Ibu berharap setelah kalian beberapa kali istirahat di rumah, kalian lebih semangat untuk belajar. Anak-anak, pagi hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mendalami pelajaran 4 yang berjudul Perempuan dan Laki-laki Dipanggil untuk Berkembang. Setiap orang yang lahir mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu tumbuh? Tumbuh artinya berubah keadaan fisiknya. Berubah keadaan fisik seseorang. Contoh, semakin hari tubuh kita semakin tinggi dan semakin besar. Dulu waktu kita lahir mungkin beratnya hanya 3 kilogram saja. Tetapi sekarang pasti kalian lebih dari 10 kilo. Dulu waktu kalian lahir mungkin panjangnya 50 cm. Tetapi sekarang pasti sudah lebih dari 100 cm. Itu berarti kalian tumbuh, berubah keadaan fisiknya. Kemudian berkembang. Berkembang artinya perubahan seseorang menuju kedewasaan. Contohnya, dulu kita bayi, biasanya hanya nangis ya. Tapi kemudian kita semakin hari semakin dewasa. Dari bayi kita menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Itu berarti kita berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan adalah merupakan suatu proses di mana semua potensi dalam diri kita, baik jasmani atau fisik maupun rohani atau psikisnya. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi semua bagian fisik manusia. Misalnya, tadi dikatakan kita semakin tinggi, semakin besar, tangan kita semakin panjang, rambut kita semakin panjang, ya, kaki kita juga semakin panjang, semakin besar, ya, secara fisik kita bertambah, ya. Kemudian kemampuan non fisiknya seperti bakatnya, kecerdasannya atau kepandaiannya. Dulu waktu kecil kita mungkin hanya bisa nyanyi cicak-cicak di dinding, tapi sekarang sudah begitu banyak lagu yang bisa kita nyanyikan. Kemudian juga keterampilannya, ya, kepandaian kita melakukan sesuatu juga sudah pasti berkembang, ya. Kemudian perasaan, budi itu juga semakin berkembang, semakin bertambah menjadi lebih baik. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita disebabkan karena makanan yang kita makan setiap harinya. Tentunya makanan yang bergizi, kemudian minuman, olahraga, dan latihan fisik lainnya. Kemampuan itu atau sering kita sebut talenta, itu semua berasal dari Tuhan. Nah, setiap orang memiliki bakat atau kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain agar dapat digunakan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, maupun untuk masyarakat. Ada yang memiliki bakat banyak, misalnya bisa nyanyi, bisa nari, bisa olahraga, bisa juga dalam hal pelajaran.
Tetapi ada juga yang hanya memiliki sedikit, misalnya pandai dalam hal olahraga saja atau pandai dalam pelajaran saja, ya. Itu semua berasal dari Tuhan. Nah, anak-anak, meskipun kita memiliki bakat yang sedikit, kita harus tetap mengembangkan bakat kita atau kemampuan kita dengan baik. Bakat atau talenta artinya adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik. Mengembangkan bakat berarti mengembangkan kemampuan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Dalam mengembangkan bakat, kadang-kadang kita tidak bisa sendiri. Kita perlu belajar atau berlatih dengan orang lain. Bantuan dari orang lain. Nah, dalam mengembangkan bakat itu perlu dilakukan secara terus-menerus, ya. Bisa dengan cara masuk ke suatu organisasi atau satu sanggar. Bisa juga belajar dari orang yang lebih berpengalaman atau lebih terampil, lebih pandai. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda satu dengan yang lain, ya, supaya saling membantu dan bekerja sama. Kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu perlu kita sadari dan kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Namun, memang kadang-kadang kita tidak sadar kemampuan atau bakat yang kita miliki. Kita biarkan saja kemampuan itu sehingga tidak berkembang. Nah, anak-anak, perlu kalian menyadari kemampuan atau bakatmu yang menonjol itu apa. Nah, kalau kamu tidak bisa menemukan jawabannya, kalian bisa bertanya pada orang tuamu atau kepada kakakmu, apa sih yang menonjol dalam dirimu? Begitu ya, supaya kalian kemudian tahu, oh saya pintar dalam hal ini, saya pandai dalam hal ini. Nanti kemudian dikembangkan, supaya kita mempunyai bekal. Nanti kalau sudah dewasa, bisa kita kembangkan, sehingga bisa menjadi mata pencaharian kita atau pekerjaan kita. Dan selain untuk masa depan kita, bisa juga untuk membantu orang lain, untuk mengharumkan nama negara, ya. Jadi perlu sekali kita menyadari kemampuan kita atau bakat kita, kemudian harus dikembangkan, jangan dibiarkan saja. Nah, anak-anak, di dalam kitab suci juga ada perumpamaan yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam kitab suci, di dalam Injil Matius ya. Nanti Ibu akan minta kalian untuk membaca perumpamaan tentang talenta itu. Terdapat dalam Injil Matius ya. Dalam Injil Matius bab 25. Nah, bab 25 ayat 11 sampai 30 ya. Nanti kalian baca tentang perumpamaan tentang talenta. Nanti minggu depan akan kita dalami cerita itu. Ya. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akan jumpa lagi nanti pada hari Senin dengan mendalami cerita atau kisah perumpamaan tentang talenta. Ya, Ibu memberi tugas pada kalian setelah pelajaran ini, setelah kalian mendengarkan tutorial ini, kemudian membaca kitab suci itu, ya. Nah, nanti setelah membaca pada saat kalian membaca kitab suci, tolong diambil gambar ya.
Diambil gambar ketika kalian membaca kitab suci, kemudian kirimkan ke ibu. Ya, kita akan bahas nanti pada hari Senin. Akhirnya ibu ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tuhan Yesus memberkati.